Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأفضل السلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيته الطيبين الطاهرين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله, kita masih diberikan kesehatan dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita, kajian tentang teologi Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai dimensi. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk menjadi seorang muwahhid secara sempurna. Jangan sampai kita memiliki keyakinan bahwa Allah adalah Esa, tapi ketika kita beribadah, kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan zat yang lain. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tauhid dalam ibadah. Kita telah membuktikan dan menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang layak disembah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu dalam hal ubudiyah. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas dimensi lain daripada tauhid amali, tauhid secara praktis, tauhid yang berhubungan dengan perbuatan kita, tauhid yang menjadi tanggung jawab kita, tugas kita sebagai hamba. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa kita sebagai hamba harus menyembah Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh menyekutukan dirinya dengan zat lain. Dan pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan membahas tentang tauhid dalam pujian. Mungkin tauhid dalam pujian jarang dibahas oleh para mubaligh, para ustadz. Tapi kalau kita melihat kepada ayat-ayat Al-Quran, maka tauhid dalam hamd adalah salah satu tauhid yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah menjelaskan dan mengajarkan kepada kita tentang tauhid dalam pujian. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Surah Al-Fatihah adalah salah satu surah yang wajib kita baca tatkala kita menunaikan salat. Ini adalah salah satu bentuk urgensitas pembahasan tauhid dalam pujian. Untuk bisa memahami
dengan detail tentang tauhid dalam pujian, mari kita bersama-sama membahas tauhid ini. Ada beberapa poin yang harus kita jelaskan terkait dengan tauhid dalam pujian. Kalau kita melihat ke surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ingin memuji dirinya, ingin mengajarkan kepada hambanya untuk bertauhid dalam pujian, Allah memakai kata hamd yang berarti pujian. Padahal kalau kita merujuk kepada kamus-kamus bahasa Arab, maka ada kata lain yang memiliki arti yang sama. Kata hamd itu salah satu kata yang memiliki arti pujian yang khusus untuk perbuatan yang didasarkan dengan ikhtiar. Dan ini kita sudah jelaskan sesuai dengan pemakaian Al-Quran terkait dengan kata hamd. Ya Rabb, al-Ghawth, al-Ghawth, khallisna minan nari ya Rabb. Poin yang kedua adalah urgensitas daripada pembahasan tauhid dalam pujian. Tauhid dalam pujian memiliki arti bahwa zat yang layak untuk dipuji adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang layak untuk kita puji adalah zat yang menciptakan kita, zat yang mengatur kehidupan kita, zat yang menjadi sumber kesempurnaan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makna daripada tauhid dalam pujian. Adapun urgensitas membahas tauhid dalam pujian, salah satunya adalah karena pujian merupakan suatu bentuk syukur, bentuk atau rasa berterima kasih atas nikmat yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari pemberi nikmat yang selalu memberikan karunia kepada kita. Kalau hamd merupakan bentuk syukur, maka akal kita mewajibkan untuk melakukan syukur atas apa yang kita dapatkan. Akal kita menghukumi bahwa seseorang ketika mendapatkan kenikmatan, mendapatkan karunia, maka dia harus bersyukur. Dan salah satu bentuk syukur adalah memuji siapa yang memberi nikmat kepada kita. Jadi urgensitas yang pertama dari pembahasan tauhid dalam pujian adalah karena pujian merupakan bentuk syukur kita, dan syukur adalah wajib kita lakukan sebagai makhluk, sebagai zat, sebagai seseorang yang selalu mendapatkan nikmat dari pemberi nikmat kita, siapapun itu. Karena kita perlu membahas apakah pemberi nikmat kita hanya Allah semata, atau pemberi kita bisa zat-zat yang lain. Sehingga dalam pembahasan ini kita hanya membahas tentang kenapa kita harus membahas tauhid dalam pujian. Saya ulangi lagi, karena pujian adalah bentuk syukur.
dan syukur adalah merupakan kewajiban kita. Karena syukur adalah sesuatu yang wajib kita lakukan, maka pujian pun harus kita lakukan. Pujian pun harus kita sampaikan. Pujian tidak hanya terbatas hanya lisan saja, tapi pujian bisa bermakna lebih luas. Bisa kita memuji dengan perbuatan kita. Terkadang pujian tersebut juga ada dalam hati kita, bahwa kita memuji Zat yang beri nikmat kepada kita. Ini adalah intensitas pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa pujian merupakan salah satu wasilah untuk bisa mendapatkan segala kebaikan. Kenapa? Karena orang yang memuji berarti dia sadar bahwa pemberi nikmat, pemberi karunia adalah orang yang mulia, Zat yang mulia. Ketika pemberi nikmat dan karunia adalah Zat yang mulia, maka dia akan melakukan sesuatu yang disukai, yang dicintai oleh pemberi nikmat tersebut sebagai rasa syukur. Dan kita ketahui salah satu pemberi kita yang tidak diragukan lagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan salah satu karena kita belum masuk pada pembuktian. Ketika saya katakan salah satu, karena kita masih dalam pembahasan urgensitas kita membahas tauhid dalam pujian. Dan kita mendapatkan dalam kehidupan kita banyak orang dari teman kita, dari saudara kita yang dia memuji orang lain meskipun dia bukan Tuhan. Makanya jadi pujian juga bisa dijadikan sebagai satu wasilah untuk bisa mendapatkan segala kebaikan dari memberi nikmat. Kemudian tauhid dalam pujian itu merupakan salah satu bentuk aplikasi konsep-konsep tauhid yang lain. Dan ini merupakan satu pembahasan yang sangat penting kita bahas bersama sehingga kita bisa mengaplikasikan tauhid-tauhid yang lain dalam diri kita. Dan insyaallah kita akan meneruskan pembahasan ini di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم تفضل على مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة برحمتك يا أرحم الراحمين.